Shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Malam hari ini kembali kita belajar firman Allah dari 1 Korintus pasal 10 ayat 6, renungan berseri saya. Bunyi firman Allah demikian, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jelas untuk latar belakang dan konteks disampaikan oleh Paulus untuk jemaat Korintus dengan mengambil contoh kehidupan orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Malam hari ini dalam tekanan khusus, yaitu jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh yang diambil oleh Paulus dalam kehidupan orang Israel adalah kita melihat bagaimana sikap bahkan juga tindakan-tindakan orang Israel ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus dalam bagian ini sangat kita dibantu ketika kita akan melihat dari Bilangan pasal 11 ayat 4, di mana orang Israel mereka lebih memilih makanan dari dunia secara fisik harfiah yang berada di Mesir, makanan-makanan lezat, minuman-minuman yang mereka makan dan minum di sana. Bapak Ibu, ketika kita menyelidiki, sesungguhnya mereka pada saat itu ada di dalam tekanan, ada di dalam perbudakan. Sehingga kalau kita melihat, maka di dalam Bilangan 11 ayat 4 dikatakan mereka memilih untuk makanan dari Mesir, maka sesungguhnya adalah mereka tidak begitu wow dan heboh dan bersukaria untuk mereka duduk menikmati makanan-makanan dan minuman yang lezat sesungguhnya. Karena dengan konteks kehidupan orang Israel di Mesir, itu sangat tidak menjamin untuk kita meyakini bahwa mereka benar makan makanan yang enak bersama keluarga, ya. Jangankan kita berpikir seperti sekarang kalau kita makan di restoran bersama keluarga saat weekend, ataupun mungkin kita makan di rumah santai, ataupun dengan masakan-masakan yang dihidangkan oleh mama-mama di rumah. Jangan kita pernah bayangkan seperti itu. Memang sangat jelas bahwa konteks orang Israel sesungguhnya adalah mereka ada di tekanan pada waktu itu di Mesir. Jadi kalau orang Israel dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 mereka mengingat makanan minuman di Mesir, itu sesungguhnya tidak dibenarkan. Kenapa? Karena memang dalam bagian ini sangat jelas bahwa itu adalah bentuk perlawanan atau bentuk tidak menghargai, menghormati Tuhan, di mana Tuhan membebaskan dan membawa mereka dari Mesir dalam perjalanan itu. Jadi yang sesungguhnya di sini adalah bentuk atau tindakan sikap orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga di sini mengatakan bahwa mereka melakukan atau menginginkan hal-hal yang jahat. Kenapa hal-hal yang jahat? Dengan konteks tadi, mereka tidak menjamin kalau mereka makan makanan yang enak-enak di Mesir. Tetapi ketika mereka di perjalanan, mereka bilang, wah kami makan makanan yang enak, minuman yang enak di Mesir. Dari mana? Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sangat jelas itu adalah cara, tindakan, pikiran mereka yang jahat. Kenapa jahat? Karena sebetulnya adalah tindakan perlawanan kepada Tuhan, ya. Jadi mereka lebih memilih melawan Tuhan ketimbang penyertaan Tuhan, ketimbang pertolongan Tuhan, atau dikatakan ketimbang makanan dari Tuhan atau makanan mana yang diberikan oleh Tuhan. Disitulah letak kejahatan orang Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan,
kita belajar bahwa Tuhan menyertai kita masing-masing dengan cara Allah sendiri. Maka tentunya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, dan kita akan melihat dan menikmati kasih Tuhan jauh penting dibandingkan seperti pikiran-pikiran atau tindakan-tindakan cara orang Israel yang sungguh mereka melawan Allah dengan omong kosong, kami makan dan minum makanan yang enak di Mesir. Puji nama Tuhan, renungan yang singkat ini semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.